Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tula dawam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Makam Eyang Bagerwojo berada di Desa Seling, Hulu sebelah barat, Desa Walidenger atau Lambat Laun, dan sampai sekarang disebut dengan Desa Kalidengen. Eyang Bagerwojo merupakan saudara seperguruan dari Ki Ageng Pengging atau Kiai Kebo Kenongo, atau dikenal oleh masyarakat Kaligintung sebagai Syekh Dalmudal. Mereka berdua merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Sejarah bermula ketika terjadi kekisruhan di Kerajaan Majapahit. Beliau memutuskan untuk mengembara bersama saudara seperguruannya, yaitu Kebo Kenongo. Kelak Kebo Kenongo ini akan menjadi ayah dari Joko Tingkir. Mereka berdua mengembara bukan tiada sebab, namun karena beliau ingin mencari gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar. Beliau, Eyang Bagerwojo, menuju Demak untuk menemui Raden Patah guna menanyakan perihal gurunya. Sesampainya di Demak, mereka diberi informasi bahwa gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar, terlebih dahulu sudah meninggalkan Demak karena diusir oleh Raden Patah terkait ketidakcocokan atau beda pendapat dengan para wali songo. Kemudian, Eyang Bagerwojo dan Kebo Kenongo keluar dari Kerajaan Demak untuk mencari Syekh Siti Jenar. Dalam perjalanan tersebut, Eyang Bagerwojo dan Kebo Kenongo terpisah. Eyang Bagerwojo terus berjalan kaki menuju ke selatan sampai ke Yogyakarta, kemudian berjalan ke barat ke Kali Progo menuju Gunung Pecut di Pukat. Kemudian, beliau mendapat petunjuk untuk membuat perahu supaya bisa menyeberangi rawa yang ada di hadapannya waktu itu. Karena waktu itu area Kulon Progo masih dipenuhi dengan rawa-rawa. Setelah perahu jadi, beliau menaikinya dan berjalan terus ke arah selatan. Beliau mencari gurunya, terus berusaha tanpa ada kata lelah dan menyerah. Beliau juga mencari saudara seperguruan yang terpisah waktu itu, yaitu Kebo Kenongo. Beliau tetap mencari dan mencari sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberi petunjuk dan dipertemukan dengan apa yang dicarinya. Dalam perjalanannya beliau mengarungi rawa-rawa itu. Beliau kemudian menjumpai sebuah sendang yang sangat jernih airnya. Beliau memutuskan untuk membersihkan badan atau mandi. Saat beliau mandi, beliau menemukan ada sesuatu yang aneh di dasar danau sendang tersebut. Karena penasaran, beliau memutuskan untuk menyelam guna mencari tahu benda apa sebenarnya. Saat diangkat benda tersebut ke permukaan, ternyata bentuknya adalah sebuah gentong atau periuk air. Maka beliau menamakan tempat tersebut sebagai Kaligintung, berasal dari kata kali dan gentong. Orang Jawa lebih suka menyebutnya sebagai Kaligentung. Saat ini desa tersebut dinamai dengan Kaligintung.
alaihi salam. Salatan tandu mamaro layam salli wasalam. Salatan tandumu wa talimu ala Nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilaih mamari wa dula dawam. Allahumma salli wa salam. Salatan tandumu wa tuhda ilaih mamaro layali wa dula. Setelah beliau mandi, beliau berjalan ke arah barat dan akhirnya bisa bertemu dengan saudara seperguruannya, yaitu Kebo Kenongo. Kebo Kenongo ini yang kelak menjadi ayah dari Joko Tingkir atau ayah dari Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Saking gembiranya, Eyang Pagerwojo menamai daerah tersebut dengan nama Temon, yaitu pertemuan dirinya dengan saudara seperguruannya, yaitu Kebo Kenongo. Maka sampai saat ini masih ada dukuh di Kulon Progo yang bernama Desa Temon. Setelah melepas rindu dengan saudaranya, beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan untuk mencari Syekh Siti Jenar bersama dengan Kebo Kenongo. Namun demikian, beliau memutuskan untuk tinggal di daerah di mana dia beristirahat. Kebo Kenongo memilih untuk kembali ke desa yang dinamakan Kalikintung oleh Eyang Pagerwojo untuk berdakwah di sana. Sedangkan Eyang Pagerwojo berada di selatan dari Kalikintung. Maka nama tersebut dinamai oleh Eyang Pagerwojo sebagai nama desa Seling, yang berarti kesel ora eling, atau yang bisa diartikan bahasa Indonesia capek yang tidak pernah teringat, atau sama saja dengan tidak pernah ingat akan adanya capek. Dari situlah asal mula nama desa Seling, kesel ora eling, atau tidak ingat akan capek. Eyang Pagerwojo kemudian menetap dan berdakwah di desa Seling. Beliau memilih untuk tidak kembali ke Majapahit di daerah Pengging dan akhirnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat sekitar, berdakwah sampai akhir hayatnya. Nama sebenarnya beliau adalah Eyang Ngadilogo atau Senopati Hadilogo. Beliau merupakan senopati kerajaan Majapahit, dan kisah dari Eyang Pagerwojo ini sangat menarik. Sampai akhir hayatnya, beliau menjadi pelindung masyarakat setempat. Beliau diibaratkan sebagai benteng atau sebagai perlindung masyarakat. Maka beliau dijuluki oleh masyarakat sebagai Pagerwojo atau benteng besi. Benteng besi. Beliau seorang senopati yang melindungi masyarakat sambil berdakwah agama Islam dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat kecil dari gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Eyang Pagerwojo atau Pangeran Pagerwojo bisa disebut karena beliau dari Majapahit, merupakan putra dari Prabu Brawijaya kedua dengan istrinya bernama Niken Atsari. Makam beliau terletak di pinggir sungai di area persawahan Dusun Seling, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.
Tepat di samping makam beliau ada makam muridnya yang berasal dari Sumedang Larang yang bernama Kiai Bontang. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga kisah ini bisa menjadi adebar bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Ini model-model Nissan yang kayak gitu tuh semua kayak di Patok Bolu. Berarti ini sejaman dengan Patok Bolu, sejaman dulu sebelum adanya Mataram nih.